Wa madda asabahul arma, dan saat lebih itu Allah memanjangkan 4 jarinya. Itu bahasanya gini, kita duduk di sofa, kemudian ada kursi lebih. Nah, tangan Allah itu meletakkan 4 jarinya di lebihan itu. Terus satu, wa inna lahu, nah ini yang perhatikan, wa inna lahu, dan kursi tersebut memiliki atitan, bunyi ka atitir rihlil jadid idza raqibahu man yuthqilu. Enggak, kecil sekali nih. Man yuthqilu. Dan kursi itu memiliki suara atit. Suara atit itu kalau saya baca kamus itu seperti suara besi yang bertemu dengan besi. Ting. Tuh. Seperti atitir rihlil jadid. Rihl ini apa ya, lupa saya. Tadi sudah saya cek padahal. Apa Ustaz Ibnu? Tarhali? Salah, astagfirullah. Jadi kursi Allah itu memiliki suara atit, ting. Seperti apa suaranya? Ka'atitir rihlil jadid, seperti suara dentungan besi ketika seseorang menaiki kursi tersebut. Ya, orang yang berat menaiki kursi tersebut. Gitu. Ini kata dari nih, dan saya. Memang jelas-jelas kok mereka meyakini Allah itu duduk. Cuman nggak tahu. Iya, berarti mereka mentafwid, menyerahkan semua maknanya pada Allah, tapi mereka mentajsim juga. Bukan makna, kaifiyah. Iya, kaifiyah. Kalau kita ya makna. Kalau kita tafwid makna itu bahasa lain tafwid makna itu tidak menentukan makna. Kita tidak bilang duduk, kita tidak bilang berada, kita tidak bilang menguasai, tidak apa-apa. Allah istawa. Apakah bermakna berada di atas aras? Bukan. Apakah makna duduk di atas aras? Bukan. Apa juga maknanya? Hanya Allah yang tahu. Intinya bukan berada, bukan duduk. Nah, itu kita. Kalau mereka itu meyakini makna zahir, cuman meyakini duduk. Cuman gimana duduknya itu? Apakah sedikit ke samping ataupun maju, itu nggak tahu. Nah, ini yang tafwid kaifiyah. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi ya, ketika orang ketika orang-orang menganggap ahlu tafwid itu seperti Imam Malik, mereka anggap orang-orang yang mentafwid itu mujassim. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengaku berpemahaman Asy'ariyah? Mereka mengatakan Allah itu sama, Allah itu basar. Bukankah ini juga sifat makhluk? Tapi mereka katakan, oh, sama Allah, basar Allah itu tidak sama dengan sama makhluk dan basar makhluk. Apa bedanya sekarang kita mengatakan bahwa duduknya Allah itu tidak sama dengan duduknya makhluk? Mungkin itu lebih jelasnya, Ustaz. Siap. Pertama, tadi perlu dikoreksi tentang pernyataan atau statementnya orang yang bertafwid itu dikatakan mujassim. Salah. Saya minta maaf sekali, salah. Karena Asy'ariyah itu tafwid. Cuman Asy'ariyah itu tafwid makna, bukan tafwid kaifiyah. Kita menetapkan lafadznya istawa ya istawa, maknanya bukan makna zahir, bukan duduk, bukan berada. Itu Asy'ariyah tafwid, menyerahkan makna yang hakikinya pada Allah. Kalau Salafi Wahabi itu ditetapkan makna, ditetapkan kaifiyah, cuman kaifiyahnya tidak tahu. Allah itu duduk, berain, cuman nggak tahu. Sama seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah, Allah itu tangan Allah itu ain, berbentuk. Cuman bentuknya itu bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari tulang, bukan dari alam semesta ini, bukan dari makhluk. Gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara kita membedakan dengan sama basar? Seharusnya kita kan bisa mengatakan seperti ini. Kita bisa mengatakan Allah sama, maha mendengar.
Tapi maha mendengar Allah beda dengan makhluk. Lalu kenapa kita nggak boleh mengatakan Allah duduk, tapi duduk Allah beda dengan makhluk? Kan begitu. Salah satu lontaran-lontarannya. Kita jawab. Ayat Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ayat muhkamat, ada yang namanya ayat mutasyabihat. Ini ma'ruf, ayatnya ada, dalilnya ada, dalam Al-Quran dijelaskan. Ayat mutasyabihat ini sebagian ulama menyebutnya ayat muskilat. Ini hanya perbedaan lafzi saja, perbedaan nama. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Undang-undangnya itu, ayat muhkamat itu bisa dipahami secara zahir. Kenapa? Maknanya itu tidak ada yang muskil. Karena dia itu berbentuk sifat. Ketika kita menetapkan sama itu apa artinya? Idraku lil masmu'at. Mendapati segala hal yang didengarkan. Itu arti sama. Mendapati hal yang didengarkan. Ketika kita menetapkan sama, mendapati hal yang bisa didengarkan ini pada Allah, apakah ketika menetapkan itu melazimi kepada bentuk? Tidak. Melazimi kepada mengambil ruang? Tidak. Melazimi kepada mengambil arah? Tidak. Kenapa? Karena itu sifat. Begitu. Itu sifat. Berbeda dengan ayat mutasyabihat. Nah, ayat muhkamat itu bisa dipahami secara zahir. Contoh, qul huwallahu ahad. Kok turun? Oke. Contoh, qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Itu ayat muhkamat. Kita bisa pahami secara zahir. Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sah-sah saja. Nah, berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihat. Istawa, yadullah, arijli, akidam. Apa sih? Kaki apa ya? Qidam, qadam, gimana sih barisnya? Saya lupa. Gimana, Ustaz? Aduh, saya malu ini kalau di depan teman-teman yang jago Arab ini. Alah, ya. Ya gitulah ya. Qadam, al-wajah, kemudian sayap, apa ya bahasa Arabnya, ada sayap, kemudian lambung, kemudian sak, betis. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kalau kita tetapkan secara zahir, itu akan melazimi kepada bentuk. Ini aja udah melazimi bentuk. Tuhan duduk di atas kursinya itu lebih besar dari Allah. Apa yang mau diserahkan coba? Kursi Allah itu lebih besar dari Allah. Aduh. Tahu nggak gimana komentar ulama? Ini hadis batil. Kata siapa? Imam Ibnu Jauzi dalam Daf'u Syubahit Tashbih, dan juga kitab, dan Imam Badruddin Ibnu Jamaah dari mazhab Maliki dalam kitabnya Idahut Dalil ala Quta'i Ahlu Ta'til. Semua dijelaskan di situ. Jadi harus dibedakan mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat boleh kita katakan Allah mendengar, tapi mendengar Allah beda dengan makhluk. Kalau mutasyabihat nggak bisa. Kalau gitu kita bisa ngartikan gini loh, gini nih, aneh tunjukkan. Ini salah satu data yang nggak bisa dibantah oleh teman-teman Salafi Wahabi. Jadi ada dalam hadis sahih, hadis Muslim kalau nggak salah, hadis Muslim itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sakit, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu sakit. Cuman saya baca teksnya dulu, biar nanti nggak dianggap saya ini memotong ya. Ini karena saya nggak tahu lagi di mana ini sebenarnya. Banyak ini. Sakit. Saya bacakanlah terjemahan saja, maksudnya pemahamannya saja ya. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada hadis bunyinya seperti ini. Ini udah ketemu. Aduh, kecil lagi. Saya bacakan saja ya. Ada hadis, ini saya cek dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga ada di dalam Muslim. Hadisnya begini.
Qala Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di hari kiamat nanti, Ya ibna Adam, maristu falam ta'udani. Wahai anak manusia, hari ini aku sakit. Kenapa kalian tidak menjengukku? Qala, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, bagaimana bisa aku menjengukmu padahal engkau Tuhan sekalian alam? Qala, Allah berfirman, tidakkah amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu? Apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si fulan dia lagi sakit? Kenapa kamu enggak menjenguknya? Amma alimta annaka, adapun jika engkau ketahui, jika seandainya engkau menjenguknya, lawajatani indahu, engkau akan menemukanku ada di sisinya. Ya ibna Adam, sama juga, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai ibnu Adam, aku meminta minuman kepadamu, kenapa engkau enggak memberiku minum? Jawab lagi hamba, bagaimana aku bisa memberi minum? Engkau Tuhan sekalian alam. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku sedang kehausan? Kenapa engkau tidak memberi makan dia? Kenapa engkau tidak memberi minum dia? Jika seandainya engkau memberi makan dia, engkau pasti akan menemukanku atau menjumpaiku ada di sisinya. Gitu juga seterusnya. Nah, hadis ini kalau secara hikmah itu menjelaskan tentang anjuran anjuran menjenguk orang sakit, anjuran memberi makan orang kelaparan, memberi minum orang kehausan. Itu semua hikmahnya. Adapun secara zahirnya, boleh nggak kita bilang Allah itu sakit, tapi sakit Allah beda dengan makhluk? Boleh nggak kita bilang seperti itu? Allah sakit, tapi sakit Allah beda dengan makhluk? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak boleh mengartikan Allah sakit, tapi sakit Allah beda dengan makhluk. Kalau kita mengartikan seperti itu, sama aja semua. Allah punya sifat lupa, tapi lupa Allah beda dengan makhluk. Allah punya apa lagi? Macam-macam, tapi dengan makhluk. Nggak bisa seperti itu. Karena hal seperti itu akan menetapkan makna muasalnya, cuman nggak tahu. Contoh gini, Allah itu sakit, tapi sakit Allah nggak tahu gimana. Dia meyakini sakit, tapi sakit Allah nggak tahu. Mau sakit TBC, demam, batuk, itu nggak tahu. Atau mungkin Tuhan itu memiliki jenis penyakit tersendiri. Nah, parah lagi kalau begini. Makanya perlu dibedakan ayat muhkamat dan mutasyabihat atau ayat muskilat itu berbeda gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, gimana Ustaz? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada Ustaz. Soalnya ini ada yang kangen sama antum Ustaz. Jadi ada Ustaz Bison yang kangen. Katanya dia mau nanya. Silahkan. Sebenarnya saya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mumpung ada Ustadz JLC nih. JLC ini Ustadz Asariyah ya. Justru saya ingin tanya-tanya ini karena sependek yang saya pelajari, Asariyah ini akidahnya berbeda dengan akidahnya Nabi Muhammad. Nah, ini yang kita mau klarifikasi. Boleh Ustadz ya, saya tanya-tanya ya Ustadz ya. Jadi gini, mengenai misalnya contoh tangan belum Allah. boleh. Ya, tangan Allah ya, misalnya Ustadz JLC tangan Allah. Belum boleh. Iya. Kenapa saya katakan belum boleh? Narasi awalnya itu perlu dibuktikan dulu. Di mana Anda akan mengatakan di awal, ini memang kebiasaan antum kalau naik itu narasi begitu dulu. Anda mengatakan akidah Asy'ariyah itu berbeda dengan akidah Nabi Muhammad. Di mana antum dapati itu? Siapa ulama yang mengatakan demikian? Oke ya, nanti kita jelaskan. Jadi gini. Kalau nanti antum jelaskan, saya juga nanti saya jelaskan. Jelaskan dulu, bisa jelaskan dulu dari mana antum dapat itu. Karena kan awalnya saya bertanya dulu nih. Awalnya saya bertanya dulu ya. Bukan saya yang ditanya dulu. Awalnya saya bertanya dulu. Teman-teman. Jadi sama Bang Bison ini sebenarnya saya udah sering ngobrol. Jadi jangankan saya ya,
guru saya, ustadz lain, Ustadz Andi, Ustadz Bulan, Ustadz Hilman, Ustadz Gat, semua Ustadz Ibnu Nasir, semua udah jelasin, tapi nggak masuk. Makanya saya langsung tanya di awal, di mana beliau membaca bahwa akidah Asy'ariyah itu bertentangan atau berbeda dengan akidah Rasulullah. Kalau Karena bisa penjelasannya dijawab, ngaco ya, penjelasannya ngaco, ngedabrus itu. Ini maka itu kita mau klarifikasi. kalau memang penjelasannya ngaco, jangan tanya sama saya, karena penjelasan saya juga ngaco nanti. Ya, saya ingin meluruskan ya, jadi supaya umat-umat ini Kalau tidak pengen dibodoh-bodohi, meluruskan, tidak bikin komal dibodoh-bodohi. sendiri. Nah, Pak Bison begini. jadi gini Kan Pak Bison, tadi- kan tadi Pak Bison bilang itu kan akidah Asy'ariyah akidah Asy'ariyah kami itu katanya itu di luar daripada Nabi Muhammad. Nah, nah itu yang antum ini kan kenapa jenengan Pak Bison bisa memberikan statement seperti itu. Nah, gitu dijelaskan itu. Lebih tepatnya, Bang Bison, di mana referensi atau di kitab apa atau siapa ulama yang mengatakan akidah Asy'ariyah itu berbeda atau bertentangan dengan akidah Rasulullah? Siapa dulu? Biar kita lihat, kita baca, kita teliti, kan gitu. Ya, Atau oke. Kita jangan-jangan mulai dari sekarang aja ya. Jadi jangan terlalu grogi juga, santai aja, kita diskusi, ngobrol. Jadi gini, ya, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi ya, mengenai tangan ya. Tangan buat saya menetapkan bahwa Allah memiliki tangan hakiki. Kalau Asy'ariyah, dia tidak menetapkan, kalau boleh nanti tolong dibetulkan ya. Asy'ariyah itu tidak menetapkan Allah memiliki beliau tangan hakiki. lari. Beliau tuh lari, nggak mau menjawab pertanyaan. Pak Bison, Makanya begini, saya Pak Bison. Anda kan bilang, ini saya ibaratkan tuh, ada emas asli dan emas palsu. Pak Bison bilang saya bawa emas palsu berbeda dengan emas asli. Jadi Pak Bison harus jelaskan dulu bagaimana itu emas yang asli. Begitu pertanyaannya Bapak tadi. Bagaimana, kenapa bisa berbeda akidah Rasulullah dengan akidah Asy'ari? Silakan Pak. Kita akan mengarah ke sana, maka itu gini ya. Ini seharusnya Ustadz Asy'ariyah ini itu harusnya tampil berani membela akidahnya. Akidahnya ini sekarang sedang saya serang nih. Akidahnya sedang saya serang. Harusnya berani mempertahankan. Akidah saya benar. Ini jawaban saya. Harusnya tampil berani sebagai laki-laki gitu. Bukan saya tidak peduli jangan mengoles, dengan antum. jangan lari. Hadapin saya. Jangan takut. Malu sama pendukung kamu gitu. Malu sama pendukung kamu. Kamu ini akidahnya sedang diuji, sedang saya pertanyakan. Bukan saya tidak mau menanggapi ataupun lari atau bagaimana. Karena saya sebelum berbicara atau menanggapi sesuatu, saya mengenali orang dulu. Kalau antum Bang Bison, bukan maksud merendahkan. Orang-orang di sini itu lebih pro. Bukan lebih pro, maksudnya antum kan, saya minta maaf sekali, antum gak bisa baca kitab, berbahasa Arab gak bisa, kemudian fikih-fikih dasar banyak yang kurang. Jadi bukan saya nggak mau menanggapi, tapi saya kasihan sama antum. Saya kasihan, terutama sekali saya kasihan sama diri saya sendiri. Saya berbusa mulut saya jelasin, antum nggak paham. Ini teman-teman yang saya jelasin, ini room ngobrol bahasa Arab loh. Saya aja minder masuk room ini. Makanya saya di bawah itu kalau lewat ya pura-pura nggak lihat gitu, nggak pernah naik. Bukan saya nggak tanggapi Bang Bison, serius. Kalau menanggapi apa sih? Saya punya banyak data. Cuman saya kasihan sama diri saya sendiri. Soalnya bukan sehari dua hari kita udah berjumpa Bang Bison. Udah semenjak bulan 4 kami udah jelasin semua. Tapi apa tanggapan antum? Penjelasan ngaco, antum bilang. Antum beranggapan penjelasan kami ngaco, tapi ujung-ujungnya nanya juga. Jadi saya nggak paham gitu lah. Jadi ini minta maaf ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman saya asuh aja yang lain udah kenal Bang Bison ini.
Kalau untuk teman-teman yang baru mungkin tidak kenal dengan sosok Bison, mungkin bisa ditanya Nahu Sorof. Dia ini Masya Allah sekali, setingkat dengan Imam Sibuaihi. Tepuk tangannya dulu. Ustaz Hos, Assalamualaikum Ustaz Hos. Ustaz Hos, Assalamualaikum. Ya, Ustaz Umaira, Ustaz Intafat. Saya sekali lagi mohon maaf ini, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum, ini saya datang bertanya-tanya. Mohon maaf, bukan bermaksud saya tidak sopan. Saya akhiri aja Ustaz Hos. Mungkin saya pamit sekali lagi. Saya minta maaf nih Ustaz Hos. Saya tamu di sini. Kok tahu-tahu saya Nggak apa-apa. agak sedikit arrogant. Nggak apa-apa, Mohon maaf Bang ya, Bison. Ustaz Hos, ya. Bang Bison, Ustaz atau Hos, gini, mohon maaf saya. Jadi saya- memang sih cuman gini Bang Bison, kalau Ya. boleh. ya saya Kalau lagi boleh, bicara kalau- Ustaz Elza saya lagi bicara. Oke, siap, Tapi siap. Ustaz Elza sih nggak saya potong. Jadi Ustaz Hos, saya mohon maaf ini saya datang ketuk pintu ya dipersilakan masuk, terus agak sedikit bicaranya ya sedikit keras gitu ya. Mohon maaf Ustaz Hos. Mohon maaf sekali lagi. Bukan bermaksud seperti itu saya. Mohon maaf. Cuma Karena bermaksud nantangin saya tadi. Iya sih, kalau berani kan terima tantangan saya. Tapi kalau nggak ya udah saya pamit Ustaz Hos. Cukup tahu aja. Terima kasih Sebentar Ustaz Bang Hos. Bison, jangan turun Cukup dulu. tahu. Jangan turun dulu. Saya ada, jadi kami mohon di sini ya. Antum kan awalnya berdalih bahwa akidah Asy'ariyah itu berbeda atau bertentangan dengan akidah Rasulullah. Boleh nggak antum bawa data satu saja? Siapa ulama yang mengatakan akidah Asy'ariyah itu bertentangan dengan akidah Rasulullah? Boleh Jadi nggak memang satu gini saja? Ustaz Hos, saya sudah mempelajari strategi. Saya nggak minta strateginya penjelasan ya. Ustaz-ustaz Saya minta Asy'ariyah ini. nama ulama Mereka itu dan akan kitabnya selalu apa. banyak bertanya ya untuk menghindari ditanya. Nah, ini salah satunya. Jadi mereka Halo, akan suara bertanya saya kedengaran dulu, nggak? Ini tapi apa sih, nggak ada jaringan? tapi kita pengen uji sebenarnya. Apakah kalau kita tanya-tanyain terus, Siap. mereka itu Begitu. bisa menjawab, siap menjawab atau tidak? gitu. Syekhuna Bison. Karena kalau Ustadz Salafi pasti akan ditanya-tanyain terus sama Ustadz Asy'ariyah itu. Iya, benar Bang Bison, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kenapa memang Ustadz JLC dan juga teman-teman memiliki data terkait masalah ini. Mungkin sedikit saya kasih disclaimer, sedikit kode bocoran untuk Bang Bison, karena memang kami semua memiliki data terkhusus lagi dari ungkapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ditanya tentang Asy'ari itu seperti apa. Nah, itu sedikit bocoran untuk Bang Bison. Jadi memang data-data dari kalangan mungkin Salafi Wahabi dipegang datanya. Nah, dan juga memang teman-teman memiliki data itu semua lengkap. Nggih, dari kitab-kitabnya, dari sumbernya langsung nggih yang mengatakan seperti itu Bang Bison. Jadi sehingga mohon maaf aja karena mungkin yang kami butuhkan itu data sebenarnya Bang Bison, data dan referensi yang mengatakan bahwasanya akidah Asy'ari itu adalah keluar daripada agamanya Rasulullah nggih. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengatakan hal yang berbeda di kitabnya. Itu mungkin sedikit bocoran. Nggih Bang Bison. Alhamdulillah Ustadz, kalau Ustadz Asy'ariyah mempunyai data, justru ini sekarang saya ingin tanya ini. Jadi kalau sudah punya data, kalau ditanya-tanya, berarti kan sudah siap harusnya ya, sudah berani gitu. Enggak, Itu kan- Bapak harus mempertanggungjawabkan dulu. Klaim Bapak di awal katanya akidah Asy'ari itu bertentangan dengan akidah Rasulullah. Silakan Bapak jelaskan itu referensi dari mana. Maka itu saya ingin tunjukkan jadi gini ya. Saya mau tanya, Bentar Ustaz Bison. Asy'ariyah itu Sebentar. mengakui Allah memiliki tangan hakiki atau itu yadullah itu hakiki atau yadullah itu majas? Saya ingin tanya. Nah, maka itu setelah jawaban itu kita bisa lihat apakah ini sesuai dengan akidahnya Nabi ya atau berseberangan dengan akidahnya Nabi. Oke, Itu siap. simpel aja. Dah. Jadi Oke, simpel ya. apakah Oke. Asy'ariyah itu mengakui Enggak, beliau tidak mau bertanggung jawab dengan data di awal. Padahal pertanyaannya simpel. Siapa nama ulamanya dan di kitab apa mengatakan akidah Asy'ariyah bertentangan dengan akidah Rasulullah? Itu aja. Kalau sudah ditanggapi, saya bakal lanjut. justru gini,
Maka itu saya ingin menguji ya. Kalau Nggak perlu Asy'ariyah antum menguji. itu mengakui tangan Allah itu hakiki, clear masalahnya. Tapi kalau Asy'ariyah tidak mengakui yadullah itu hakiki, malah bilangnya yadullah itu majas, ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bahwa ini berbeda dengan ajaran Rasulullah. Ini ajaran sesat gitu. Kalau Asy'ariyah sekali lagi mengatakan tangan Allah itu bukan hakiki, maka itu bukan ajaran Rasulullah, itu sesat. Saya akan tunjukkan. Nah, gitu katanya. Gimana? Simpel ya, host. Pertanyaan saya simpel sekali, host. Hakiki atau majas yadullah itu? Simpel kok, host. Mudah sekali dijawabnya dengan data-data yang mereka miliki. Jawab aja Bison, ada enggak datanya? Itu yang ingin saya tunjukkan. Ketika Asy'ariyah itu berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad, Jawab aja Bison, ada Apakah- enggak datanya? apakah yadullah itu hakiki atau yadullah itu majas? Simpel sekali itu jawabannya. Itu yang akan membuktikan apakah akidah Asy'ariyah ini, akidahnya JLC ini sesuai dengan akidah Nabi atau tidak. Gitu. Simpel kok pertanyaannya itu, nggak mudah-mudah. Awal Pak. Simpel. Jangan jawab Ustadz Jan, jangan jawab. Saya sudah di awal mengatakan ya, saya ini bukan tidak mau menanggapi, tapi saya melihat orangnya dulu. Maksudnya gini, salah satu sikap Rasulullah SAW dalam menanggapi umatnya yang perlu kita contoh, itu Rasulullah menyesuaikan jawaban sesuai orang yang bertanya. Makanya kalau kita coba lacak, jangan sebagai dalam kitab Rasulul Mu'allim, itu dijelaskan. Rasulullah SAW itu dalam bab wasiat, dalam hadis-hadis wasiat, itu berbagai macam wasiatnya. Datang si fulan, wasiat Rasulullah gini. Datang si fulan, Rasulullah gini. Datang gini-gini. Jadi jawaban Rasulullah itu sesuai dengan ukuran dan kadar kemampuan si penanya. Wallahi, demi Allah, saya tidak bermaksud merendahkan. Cuman, saya tidak mau menanggapi Bang Bison karena saya kasihan sama diri saya sendiri. Mulut saya berdosa, antum gak paham, penjelasan saya ngaco. Tadi di awal kan sudah bilang, kami sudah menjelaskan, Ustadz sudah menjelaskan. Apa jawaban antum? Penjelasan apa? Penjelasan ngaco. Lah berarti bukan apa ya? Mungkin kami yang belum mampu gitu loh. Serius, saya nggak merendahkan. Kami tidak mampu menjelaskan ilmu kepada Bang Bison. Karena ketika kami tanya A, antum tanyanya Z, minimal B ini Z. Jadi saya gitu. Karena tadi dari awal kita udah tanya baik-baik dengan nada yang bagus, siapa nama ulama dan di kitab apa yang mengatakan akidah Asy'ariyah berbeda dengan akidah Rasulullah. Tapi antum malah tidak menjawabnya, malah menjelaskan dengan pola pikir Anda sendiri. Mengatakan Asy'ariyah beginilah, hakikilah, inilah. Jadi apa ya, tidak membawa data tapi pengen bahas agama. Saya minta maaf Bang Bison, saya tidak mau kalau mungkin ada Ustadz antum ya, Ustadz antum yang minimal bisa baca kitab, saya mau tanggapi. Tapi kalau antum, saya sudah kasihan sama diri saya sendiri. Jadi self love itu lebih penting. Terima kasih Ustadz. Iya, saya sudah tebak, host. Seperti Ya mau yang saya bilang, tebak host. ramal antum. Asalnya itu dia akan lebih banyak bertanya. Dia nggak mau. Bukan begitu Bang Bison, izin sedikit. Bentar, host. Pertanyaan saya simpel, host. Pertanyaan saya simpel. Ini mengenai akidah. Akidah itu kalau Ustadz Mahsun bilang ya, ini hitam dan putih. Antara hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Benar atau salah? Maka itu saya tanya simpel ini. Ini untuk menguji akidah Asy'ariyah. Yadullah, tangan Allah itu hakiki atau itu majas? Oke. Itu pertanyaan simpel. Oke lah, aneh Pertanyaan ikuti orang alurnya. bodoh. Aneh ikuti alur dah, udah malas saya. Gini. Ini saya paham teman-teman di sini orang paham bahasa Arab. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani bilang gini. Wal yaddu, perhatikan Bang Bison,
Ini sesama paham ya, jadi saya rasa nggak perlu terjemahkan lagi. Wal yaddu fil lughati tutlaqu li ma'anin katsiratin ijtama'a lana minha khamsatu wa isruna ma'nan ma baina haqiqatin wa majazin. Yad, lafat yad dalam bahasa Arab itu digunakan untuk makna yang banyak sekali. Kami mengumpulkan maknanya ada 25, kata Ibnu Hajar. Ada makna jarihah, anggota atau berbentuk, atau terjemahannya tangan. Ada yang maknanya kuah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Sad ya, ayat 18, Dawuda zal aidi, kuah, kekuasaan. Ada juga iyad dengan mana mulki, kerajaan atau kekuasaan. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 73, Innal fadla biyadillah. Atau juga ada dengan mana ahdi, sebagaimana surah Al-Fatah ayat 10, yadullahi fauqa aidihim. Banyak sekali makna-maknanya ini. Yang ingin saya ketahui, kami di sini Asy'ariyah menolak makna jarihah. Adapun makna-makna yang lain itu tidak kami tolak jika karena tidak bertentangan, atau gini, kami yang salah satu makna yang kami tolak itu jarihah. Adapun makna-makna lain yang tidak bertentangan, yang tidak melazimi kepada bentuk, kepada tajisim, maka kami tidak tolak. Nah, Bang Bison di sini meyakini iyad itu dengan makna apa? Dari 25 makna, apa makna yang antum gunakan? Ini teman-teman disimak, saya tunjukkan gimana ini Bang Bison. Oke, jadi gini, tadi pertanyaan saya simpel ya. Yadullah, ya saya tidak bicara yad, tapi yadullah, tangan Allah. Tangan Allah itu hakiki atau majas. Tetapi dijawab muter-muter sama Ustadz YLC yang tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali, tidak menyentuh tangan saya. Ini yang saya tanya jelas-jelas yadullah, tangan Allah itu hakiki atau majas. Bentar, Pak Bison. Terus Yadullah itu artinya apa? Arti yadullah itu artinya maknanya apa? Coba terjemahannya saja. Menurut antum. Silakan Pak Bison. Supaya antum paham maksudnya Ustaz tadi bagaimana. Saya sudah bilang tadi di awal, yadullah atau tangan Allah ya. Nah, itu saja sudah salah Bapak. Berarti tidak paham dengan penjelasan Ustaz tadi. Saya lagi bicara ya, saya tidak potong Bang, gitu. di sini kami Yadullah itu saya bilang tangan Allah itu dimaknai secara hakiki atau majas. Ini yang tidak dijawab sama Ustadz Jian. Ustadz Jian itu muter-muter. ngomong mengenai bukan muter Bang Bison, tapi Bang Bison nggak paham. Makanya saya bilang berbusa mulut saya untuk nggak paham. Saya tanya. Bilang, yadullah, tangan Allah, bukan lihat. Yadullah, oke, yadullah. Itu hakiki. Oke, yadullah. Yadullah itu apa maknanya? Bukan terjemahan, saya tanya maknanya apa? Tadi kan makna ada 25. Apa maknanya? Ya tangan Allah. Saya nggak tanya terjemah, saya tanya makna. Jarihah kan? Maknanya juga tangan Allah. Itu secara hakiki. Bu, astagfirullah. Makna, Bang Bison. Tadi kan lafat iyad dalam bahasa Arab itu ada 25 makna. Ketika lafat iyad itu dinisbatkan kepada Allah, makna apa yang antum gunakan? Paham nggak? Oke. Saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan. Cuma saya tanya host makna berani apa? tidak host. Saya tidak dipotong host. Siap, saya tidak dipotong. Oke. Karena kalau itu dipotong itu bukti takut gitu ya, bukti takut. Saya menganggapnya itu bukti takut. Kalau saya ingin menjelaskan, ini bukti takut. Ini saya ingin mengajak semua
yang lihat ini untuk berpikir ulang bahwa akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang tidak benar, tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah. Saya ingin tunjukkan seperti ini. Mengapa saya tanya bahwa yadullah itu hakiki atau majas? Ya, karena yang ditetapkan sama Rasulullah bahwa tangan Allah itulah tangan hakiki. Di Az-Zumar 67 Rasulullah itu menetapkan tangan Allah secara hakiki. Apa yang terjadi di Az-Zumar 67 itu, kalau host buka tafsirnya Ibnu Katsir, ya, tafsirnya Ibnu Katsir itu begini, host. Riwayat Imam Bukhari. Coba bacakan. Gini, antum sudah bisa on cam. Coba buka, kita baca sama-sama Arabnya. Coba. Kan saya sudah bicara ya, kalau saya bicara jangan dipotong, karena kalau itu dipotong itu bukti ketakutan, host. Jadi gini, host. Bukti ketakutan gak Ya, tuh? gini, host. Imam Bukhari, host. Imam Bukhari ya, di tafsirnya Ibnu Katsir, ya. On cam Pak, on cam. Kita mau lihat. Ya, bahwa Halo, Pak. ini tinggal Bukan diklik aja dipotong, banyak. Pak. Mohon maaf, bukan. Kita bicara kebenaran ini, kita bicara kebenaran. Iya. Santai aja. On Santai. cam. Kita mau lihat. Dia nggak bisa, teman-teman, dia nggak bisa baca kitab bisa masalahnya. menunjukkan datanya. Jadi bukan masalah bisa baca kitab atau tidak. Ini adalah fakta yang ingin saya sampaikan. Ini yang harus kita uji. Jadi jangan takut. Kok kenapa Asy'ariyah ini takut Gini sekali teman-teman, diungkap Bang Bison kenyataannya, ini ya? ketika dia Kenapa ini? tidak bisa berdakwah sesuai dengan keinginannya, dia akan Ustaz menuduh Asy'ariyah ini orang, takut sekali dia akan menuduh orang takut, pengecut, lari. Padahal itu hanya sebagai apa? Agar keinginannya ini saya atau mau bicara tata belum caranya selesai. itu bisa dibenarkan. Katanya mau ditunjukkan, ya. Katanya mau ditunjukkan akidah yang tidak benar itu seperti apa. Ya, saya bacakan saja. Ya kan? Saya Nanti bacakan. kalau kita suruh tunjukkan data, dia akan bilang jangan takut, jangan lari. Padahal kita minta data. Ini datanya saya bacakan, nih ya. Enggak, tunjukkan. Ini Antum udah bisa on cam. pendeta Yahudi ini On bertanya cam, kepada Bang Rasulullah, ya. Bison. Jangan takut. Tanya Ustadz Bison, datanya tunjukin. Ini datanya, On cam. datanya ini sudah masyhur sekali. Ini bukan data Enggak yang masyhur, boleh enggak tulis. Ini sudah masyhur masyhur. sekali. Di sini sudah ada masyhur beberapa sekali. teman yang belum Sudah masyhur tahu. sekali. Ini saya baca. Atuh, nggak bisa diajak bicara. Saya bang, Jangan takut bener gitu loh. Santai Nah, kan? aja sih. Santai aja. Kenapa takut sih? Ini saya mau buktikan akidah Asy'ariyah ini akidah tidak benar, tidak sesuai dengan akidah Nabi. Kok takut gitu? Oke, gini Son, kan Berani. dengan tidak mengurangi rasa hormat saya nih, Son. Jadi mungkin tinggal antum itu sampaikan di hadis Bukhari kan kata antum sebutkan hadis keberapa gitu biar nanti dibacakan Arabnya nanti. Ini saya lagi buka tafsir Ibnu silakan Katsir. Ustaz tanggapi saja. Ini tafsir Ibnu Katsir ayat Az-Zumar 67 ya. Tafsir Di Ibnu tafsir Katsir Ibnu ayat Katsir 67. Az-Zumar 67. Az-Zumar 67 nggih. Nah, di sini Ustaz Zian, bisa ditampilkan tafsir Ibnu Katsir di surah Az-Zumar ayat 67? nah, betul host. Itu kita bicara kebenaran. Tampilkan saja host. Ya, soalnya kalau yang ngomong pakai bahasa Arab insya Allah bisa. Betul, setuju host. Jadi Setuju. tanpa mengurangi rasa hormat tampilkan supaya Paham. Kami semua paham bisa. kita kan mau cari kebenaran host. Maka itu jangan ada dusta di atas. Oke, saya bacakan aja host. sambil cari. Saya nggak mau tanggapi ya. Saya nggak mau tanggapi kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan di awal itu tidak terjawab. Jadi dia itu pengennya kita jawab pertanyaan dia. Tapi ketika kita bertanya, jangan lari, jangan takut. Nah gitu-gitu aja. Ketika kita kasih penjelasannya ngaco katanya. Wah, berarti kalau Jadi, seperti itu baru saya mau jawabkan host. Baru mau saya paparkan, tapi kan nggak dikasih kesempatan host. Dipotong dulu sengaja supaya saya tidak bisa memaparkan host. Kalau memang seperti ini host, ya udah saya pahami. Saya cukup tahu aja host. Saya cukup tahu aja kapasitasnya. Ternyata Asy'ariyah ini, Ustadz Asy'ariyah ini nggak berani di challenge host, nggak berani di challenge. Itu lagi. iya. Aduh, maaf deh. lagi.
Kemana ada turun ya? Kayak berdebat dengan ini nonis. Nah, Kusir Ustaz. ya. Jadi saya sebenarnya sudah angkat tangan sebenarnya sama beliau. Banyak beliau, cuman saya nggak sebutin ya, beberapa lagi takut jadi aib. Beliau salah satunya. Ya, astagfirullah, mungkin ya nauzubillah ya, semoga beliau tidak tergolong dalam kalangan ruwaibidah. Aduh. 967. Ini apa gimana nih, mau dilanjut? Udah 10:30 atau kita sudahi saja? Ada yang mau ditambahin gas lagi? Dari Ustadz aja bagaimana? Nah, makan. Selanjutnya. Siap. Nah, ini adalah apa? Penjelasannya itu terpunca kepada makna. Tadi kan saya udah bilang maknanya itu banyak sekali. Kalau Ibnu Hajar Asqalani itu dalam Fathul Bari menyatakan ada 25 makna. Ada jarihah, kuah, mulki, ahdi, istislam, ingkiyat, kemudian ni'mah, kemudian dzal, kemudian as-sultan, ta'ah, jamaah, tariq, tafarruq, hifzi, qaus, apa nih lagi nih? Banyak sekali di sini maknanya. Al-maddah ya ada 25 makna. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika yad itu dinisbatkan kepada Allah, apa maknanya? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena penterjemahan suatu teks bahasa Arab ke bahasa asing, seperti di awal saya bilang, itu harus melewati pemberian makna. Kalau kita ingin menerjemahkan yad itu sebagai tangan, kita berikan maknanya jarihah. Jadi kalau kita bikin table itu, bikin tablenya gini. Pertama yad, kita garis jarihah. Kemudian kita tarik garis ke sampingnya, tangan. Kemudian yad tadi kita tarik garis ke samping lagi, ke samping. Kita beri makna kuah. Kita garis lagi kekuasaan. Kemudian yad itu kita tarik garis samping, mulki. Kita tarik ke samping, apa? Kerajaan. Sama al-hifzi, kuah, kudrah, torik, tafaruk, semua. Jadi yad itu terjemahannya ada 25 macam. Nah, terjemahan ini berbeda-beda sesuai dengan makna yang diberikan. Makanya saya katakan makna dan terjemah itu berbeda. Kalau yad mau diartikan tangan, berikan makna jarihah. Yad mau diartikan kekuasaan, berikan makna kuah atau kudrah. Yad mau diberikan makna kebaikan, berikan makna ihsan. Yad mau diterjemahkan berbuat nikmat, berikan makna nikmah. Jadi terjemah maknanya ada 25, terjemahannya juga 25. Nah, terjemahan ini tergantung makna. Itu Bang Bison itu mungkin lebih dari 10 kali sudah saya tanya. Apa makna yad yang